Baik, kembali lagi di channel Jasapik. Kali ini mungkin videonya akan lumayan panjang, dimana kali ini saya ingin memperkenalkan semua fitur yang ada di billing NetAdmin, biar nanti sebagai referensi teman-teman yang sudah langganan, biar melihat beberapa fitur yang ingin teman-teman coba. Baik, kali ini saya akan menggunakan ISP ya, RT RW-Net dari Samnet. Oke, di sini halaman utama dari setiap pendaftaran billing NetAdmin ya. Jadi setiap ISP atau pelanggan NetAdmin memiliki halaman publik ya, seperti ini. Nah, di Samnet sudah mempublikasikan beberapa paket bulanan ya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa share linknya ke Facebook atau ke WA atau mempromosikan di sosmed ya. Jadi untuk ke halaman utama ini bisa kita gunakan untuk promosi ya. Jadi mungkin ada yang ingin pelanggan yang pasang baru, atau teman-teman bisa kirim link ini ke WhatsApp ya yang ingin daftar. Jadi di sini untuk pelanggan yang ingin pasang baru ya. Contoh. Jadi di sini ada beberapa paket yang dipublik oleh Samnet. Nah, misalnya saya ingin daftar sebagai pemasang baru ya, atau langganan baru. Nanti bisa pilih beberapa paket yang tersedia di sini ya. Nah, jadi saya coba dulu di daftar paket ini ya. Klik satu kali nanti untuk pelanggan. Nah, kemudian nanti pelanggan akan isi ya. Isi formulir yang sudah ada tersedia di link Samnet. Nah, kemudian deteksi lokasi atau bagikan lokasi saya sebagai pelanggan atau calon pelanggan. Nah, kemudian ketika sudah lokasi terisi ya sesuai lokasi pelanggan baru, nah nanti pelanggan baru menekan kirim permohonan. Oke, kembali ke beranda. Oke, sampai itu ya untuk halaman utama. Nanti untuk ke pelanggan baru itu ada di bagian admin. Nah, setelah itu kita lanjut masuk ke bagian start login ya. Di halaman start login ini ada beberapa rule ya, atau beberapa pengguna yang bisa akses billing NetAdmin. Yang pertama itu adalah teknisi, kemudian admin itu maksudnya super admin ya. Kemudian di sini ada login pelanggan. Nah, di sini saya akan coba login sebagai pemilik ya, atau super admin. Teman-teman isi username dan password, kemudian masuk. Oke, ini adalah halaman utama dashboard admin ya, pelanggan. Nah, jadi di sini ada berapa card atau informasi. Nah, ini adalah seluruh jumlah pelanggan atau seluruh hitungan jumlah dari semua router yang ada. Di Samnet ini punya beberapa router ya. Router 1 namanya Samnet Bolo, kemudian Samnet Nidano ya. Kemudian Nata sama Palama. Nah, kemudian di sini ada WLT. Jadi semua ini total dari 4 router ini ya, kecuali WLT. Nah, di sini ada total user online sekarang ya. Online sekarang itu ada PPOE sama hotspot, jadi disatukan. Kemudian pendapatan hotspot, pendapatan PPOE, kemudian tagihan jatuh tempo, alert. Ini alert ini ketika salah satu router ini bermasalah ya, atau offline
offline-nya itu bisa di perangkat fisik atau VPN yang kurang stabil karena padatnya traffic ya, sehingga membuat VPN kurang stabil ya. Namun itu nanti otomatis ya disinkron oleh sistem beberapa menit. Nah, jadi kalau memang fisiknya down ya, jadi harus lihat perangkat fisiknya. Nah, kemudian di sini ada beberapa tampilan, di sini traffic. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih ya berdasarkan interface router teman-teman. Nah, di sini karena banyak ya status perangkat ini, kalau yang ULT ini memang tampilannya seperti ini ya, datanya nggak lengkap karena di sini dikhususkan untuk menampilkan router mikrotik saja. Kalau status ULT ini memang ada menunya ya. Nah, di bagian fiber dan optik. Nah, kemudian di sini ada beberapa router ke bawah ya. Nah, di sini ada top bandwidth, artinya ini yang paling prioritas, yang pemakaian bandwidthnya itu sudah banyak. Kemudian di sini log penting. Nah, di sini juga ada tren pendapatan, kemudian tren voucher terpakai, kemudian tren user baru ya. Jadi kita bisa lihat kemajuan pelanggan user baru ya. Jadi dari hari kemarin, kemudian hari yang sekarang gitu kan. Kalau hari yang kemarin tanggal 17 ada 119 user pengguna baru. Kemudian yang sekarang naik menjadi 324 gitu ya. Nah, ini salah satu traffic atau analisis data pada halaman utama dashboard. Nah, jadi untuk teman-teman menampilkan router secara spesifik, nah teman-teman bisa klik salah satu dari router yang ingin dipantau. Misalnya saya coba ingin Subnet Bolo ya. Oke, di sini adalah Subnet Bolo sudah kita pilih. Nah, nanti total usernya berapa, online sekarang gitu kan. Kemudian nanti juga di sini sudah mengikuti router yang sudah kita pilih ya. Nah, seperti ini. Oke, sebelum kita lanjut ke menu, di sini ada bagian top bar ya, menu-menu yang di atas ini. Oke, di sini ada dashboard. Tampilan yang sekarang ini digunakan Subnet itu adalah tampilan modern. Oke, di sini bisa diatur nanti di bagian setting ya. Nah, di bagian setting itu di sini kita bisa menampilkan beberapa tema yang ada di halaman untuk NetAdmin. Nah, di sini ada tampilan modern yang sekarang dipakai oleh Subnet. Kemudian ada tema 17 Agustus ya. Jadi teman-teman nanti sesuaikan tema yang ingin ditampilkan. Oke, kita kembali ke dashboard. Kemudian ini ya, kita fokus ke top bar atau menu yang di atas. Yang di sini pertama itu adalah seleksi ya, router mana yang ingin kita lihat datanya, pantau trafiknya dan seterusnya. Kemudian kalau yang di sini ini masih kosong ya. Nah, di sini ada translate Indonesia ke Inggris. Kemudian di sini jam sekarang ya. Nah, di sini adalah lonceng notifikasi, di mana nanti lonceng notifikasi ini berlaku untuk pelanggan yang gangguan, laporan gangguan, kemudian upgrade paket dari sisi pelanggan ya. Nah, jadi teman-teman untuk mengaktifkan lonceng ini, teman-teman bisa mengaktifkan toggle yang ada di sini ya, toggle push ini, aktifkan notifikasi push. Nah, teman-teman aktifkan. Kalau sudah aktifkan, pilih low. Kalau teman-teman sudah aktifkan, jadi nggak perlu ya. Nah, ini udah aktif. Nah, kemudian di sebelah toggle ini ada mode terang. Nah, yang tadi kita pakai itu mode terang ya, yang ini mode sistem, ikuti sistem. Nah, sesuai nanti sama kenyamanan dari pelanggan ya. Ini salah satu dark mode dari NetAdmin. Oke, kita lanjut ke bagian laporan ya. Laporan pendapatan ini laporan untuk semua transaksi router ya. Jadi kalau mau filter berdasarkan router tertentu,
Nah, teman-teman bisa pilih di sini ya. Jadi misalnya di sini ada filter sumber, misalnya voucher. Kemudian filternya misalnya subnet bulu. Nah, kemudian kalau ada reseller, nah tinggal pilih reseller ya. Nah, kemudian dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, tinggal difilter ya. Oke, ini adalah total sesuai filter ya dari router subnet bulu. Nah, jadi nanti teman-teman kalau ingin pendapatannya per router, nah teman-teman bisa nanti ke bagian laporan pendapatan. Oke, jadi saya kembalikan dulu, atau saya reset ya. Oke, di sini ada menu tren pendapatan. Di sini ada 7 hari. Nah, 7 hari ini di sini ada hotspot, PPOE, member hotspot ya. Nah, jadi kalau member hotspot itu memang didesain untuk langganan. Jadi tidak mengikuti validasi dari expired hotspot pada umumnya ya. Nah, jadi di sini ada juga tren 30 hari, kemudian ada tren 1 tahun ya. Oke, kita lanjut ke bawah. Di sini ada per router ya. Jadi subnet bulu itu transaksinya tuh 172 transaksi dengan penghasilan pendapatan 1 juta sekian ya. Kemudian subnet pelaman dan lain-lain. Kemudian di sini ada per reseller. Dari reseller ini dia sudah jual voucher itu 118 dengan pendapatan 590. Nah, di sini ada paket ya per voucher. Nah, di sini detail transaksi yang sudah berjalan ya. Nah, kemudian di sini bisa ekspor ya, ekspor Excel untuk melihat pendapatan semua router, atau bisa filter sesuai router tertentu ya. Jadi kita coba download dulu. Oke, karena kalau dia agak lemot berarti internet saya ya, karena saya pakai hotspot. Nah, kita buka ya pendapatan dari subnet. Kurang lebih tampilan template Excelnya itu seperti ini ya. Nah, di sini ada voucher hotspot, PPOE, member hotspot. Nah, di sini adalah namanya ya, detail dari pengguna ya. Entah itu hotspot, PPOE, dari router, reseller gitu kan. Nah, nanti setiap akhir bulan ini pendapatan ini akan dikirim secara otomatis melalui WA gateway ya. Kalau teman-teman sudah pasang WA gateway, di WA gateway itu ada di sini ya, di bagian lainnya. Nah, teman-teman scan di sini. Nah, nanti secara otomatis WA teman-teman itu terkirim notifikasi pendapatan di akhir bulan ya. Oke, kita lanjut. Tadi itu sudah selesai di laporan pendapatan. Kita masuk ke bagian tiket gangguan. Oke, untuk tiket gangguan ini fokusnya di bagian yang sudah terintegrasi dengan OLT ya. Nah, di sini OLT dari subnet itu adalah OLT utama bulu, cuma satu ya. Nah, kemudian di sini tiket aktif ada 96 tiket aktif dengan level-level yang berbeda. Nah, di sini ada level ya, ada sedang, rendah, tinggi, darurat. Nah, kalau ini sesuai dengan lapangan ya, sebagai prioritas pengerjaan, yang mana dulu atau mana dulu yang ditunda, mana dulu yang diprioritaskan, apakah darurat atau yang tinggi. Nah, kemudian di sini hari ini kosong, kemudian yang selesai 1, prioritas tinggi belum ada ya. Nah, di sini buat tiket manual. Jadi kalau memang urgent, nah, teman-teman bisa buat tiket di sini. Kemudian nanti pilih teknisi yang ditugaskan itu siapa gitu kan. Terus pelanggan tiket namanya siapa gitu. Kemudian pilih routernya itu di bagian router subnet ya, atau OLT terkait. Nah, ini. Nah, judul gangguan misalnya router pelanggan mati gitu kan. Nah, nanti apakah prioritasnya itu rendah, tinggi, atau memang darurat. Nah, jadi kalau darurat
langsung buat tiket, nanti langsung terkirim otomatis ke bagian teknisi. Oke, saya lupa jelaskan tadi untuk ONU terkait, misalnya ini sesuai pelanggan ya, bulu Jumratun, sama di sini ULT-nya juga bulu Jumratun ya, sesuaikan dengan pelanggan terkait sama ONU terkait. Nah, kemudian di sini ada beberapa filter tiket yang memang belum sempat dikerjakan ya, karena tidak terlalu urgent. Biasanya kalau kita lihat tiket yang sedang, misalnya prioritas sedang, misalnya kita lihat detailnya itu, ini termasuk gangguan ONU ya sekian, kemudian ONU terdeteksi offline, saat ini tersinkronisasi OLT ya, artinya deteksi pelanggannya itu offline ya. Jadi bisa langsung ditugaskan secara prioritas level berapa gitu ya, level apa gitu. Kemudian di sini ada pilih teknisi. Nah, biasanya kalau kita mau selesaikan beberapa tugas yang ada, seperti saya tadi ya, seperti saya contohkan tadi, misalnya tiket ini coba selesaikan. Nah, jadi admin tinggal kirim atau pilih teknisi yang ada, kemudian assign, nanti dikirim ke otomatis ke rule teknisi atau telegram ya. Nah, di sini ada status open, ditugaskan, diterima, OTW ya. Kemudian simpan. Nah, nanti setelah itu teknisi akan fokus bekerja ya. Nanti di sini timeline dari teknisi ada sampai selesai, kemudian apa kendalanya, kemudian bagaimana cara penyelesaiannya dan seterusnya. Nah, di sini adalah halaman tiket gangguan ya. Nah, kemudian di sini kita lanjut ke bagian diagnosis pelanggan. Nah, fitur ini berguna ketika beberapa pelanggan komplain ya. Komplain entah itu internetnya lemot atau internetnya memang putus-putus ya. Contoh di sini misal ada dari pelanggan kita yang komplain masalah internet misalnya kan. Kalau benar-benar normal, nanti sistem akan mendeteksi itu secara normal ya. Tapi kalau dia itu terputus atau koneksinya tidak ada, nah nanti sistem juga mendeteksi sesuai dengan kasus yang ada di lapangan atau klaim pelanggan. Oke, di sini saya contohkan Bolo Amon. Nah, di sini username-nya tuh Bolo Amon, tipe PPOE, router dari Subnet Bolo, kemudian profil isolir ya. Di sini adalah statusnya suspend atau diblokir, atau istilahnya itu isolir ya. Nah, kemudian kita di sini adalah mulai diagnosa. Oke, yang saya bilang tadi, ketika user memang tidak mendapatkan internet, secara otomatis diagnosa ini akan berjalan sesuai alur sistem yang memang terjadi pada pelanggan ya. Di sini router atau AW pelanggan tidak ditemukan. Ya, karena memang yang pertama itu adalah mungkin routernya mati atau memang lagi isolir gitu kan. Oke, di sini teman-teman bisa unduh PDF, di mana nanti PDF ini akan memberikan keterangan otomatis ya kepada pelanggan, misal rata-rata ping dan jitter, kemudian paket yang diterima upload 0 ya, kemudian paket profil ini lagi isolir. Oke. Nah, di sini ada juga kirim ke pelanggan. Ini ketika dikirim ke pelanggan akan otomatis ya, dengan catatan admin atau super admin harus sudah terintegrasi dengan WhatsApp ya, WhatsApp gateway. Oke, di sini statusnya suspend ya. Jadi kita coba pelanggan yang normal dulu. Coba ini. Nah, oke. Ini online ya. Oke, kita coba mulai diagnosa. Nah, yang saya katakan tadi, kalau memang jalurnya itu normal, nah nanti informasi dari sistem itu normal ya, dari normalnya gini ya,
kita bisa lihat dari modem klien, kemudian koneksi pelanggan, ini internetnya maksudnya, ini fisiknya, apakah semua traffic itu sudah memenuhi syarat pada router, kemudian ketika akses internet ke pelanggan tuh bagus, kemudian di sini routernya ya, titik layan ISP-nya, kemudian ini jalur internetnya itu sehingga masuk ke bagian internet utama, dari internet sampai menuju ke pelanggan. Ya seperti tadi ya, bisa kirim ke WhatsApp pelanggan atau untuk PDF. Oke, itu adalah diagnosis pelanggan. Sama juga ada voucher ya, untuk bagian voucher di sini sama diagnosisnya. Saya contohkan voucher yang online saja. Oke, kita ambil bagian yang 12 jam aja dulu. Oke, kita terapkan ya. Oke, di sini kita copy di sini, kemudian masuk ke diagnosis pelanggan. Nah, kita paste di sini ya. Oke, kita pilih. Nah, di sini login pertama itu 18 Agustus, perkiraan expired itu 19 Agustus ya. Nah, di sini username, tipe password, status online dengan paket profil 3/3. Oke, kita diagnosis seperti biasa ya. Oke, berarti ini aman. Nah, setelah itu ini adalah pengenalan untuk menu diagnosis ya. Nah, kita masuk ke bagian teknisi. Nah, untuk teknisi dia berhubungan dengan tiket gangguan ini ya. Jadi tiket gangguan itu akan numpuk kalau teknisinya tidak ada, artinya tidak akan pernah dikerjakan kalau teknisinya tidak ada. Nah, ini untuk sistem ya. Kalau di lapangan mungkin yang nggak pakai teknisi bisa dikerjakan secara mandiri. Oke, di sini ada teknisi ANAS ya, dengan kontak ke nomor sekian. Telegram belum diisi. Untuk paket yang ditugaskan itu tidak ada atau kosong ya. Lokasi terakhir pengerjaan belum ada lokasi. Oke, di sini kemudian kita masuk ke edit ya. Di sini tampilannya untuk form rule dari teknisi. Oke, kita akan coba satu ya. Oke, kita buat teknisi satu dulu ya, misalnya Ahmad Yusuf, kemudian teknisi ya, teknisi satu. Kalau email ini memang kondisional ya, intinya harus diisi, jadi sesuai dengan email yang ada pada pelanggan atau teknisi ya. Kemudian nomor, kalau ada Telegram ya, dia bisa dipantau dari titik map atau lokasi kalau dia punya Telegram. Nah, kemudian passwordnya saya isi juga admin 123. Di sini admin 123. Oke, simpan teknisi. Oke, setelah simpan teknisi, ini teknisi bisa masuk ya, bisa masuk ke bagian rule dari teknisi. Di sini saya akan coba ya. Di sini saya akan coba dulu buat yang di sini ya. Oke, di sini saya akan coba dulu login teknisi 1 admin 123. Nah, ini adalah tiket dari ini adalah rule dari teknisi ya. Untuk APK-nya sudah ada, cuma karena ini mungkin terlalu panjang ya. Nanti untuk APK dari pelanggan, teknisi nanti saya akan publikasikan. Oke, tampilannya akan seperti ini ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian admin. Kita coba dulu ya untuk tiket gangguan. Di sini saya akan coba bagian sini ya, untuk yang gangguan ONU. Kemudian pilih teknisi, kemudian
sign. Ditugaskan oleh admin utama tiket gangguan ke teknisi. Tiket otomatis dibuat dari status on offline ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini diagnos tiket gangguan. Nah, di sini ada tiket gangguan dari admin untuk menugaskan si teknisi. Tinggal kita klik di sini ya, misalnya. Oke, diterima misalnya kan, simpan. Nah, nanti sesuai dengan kayak kita chat ya, dari sisi admin ke sisi teknisi. Nih ya, diterima misalnya. Nah, misalnya lagi OTW. Nah, di sini mungkin catatannya OTW-nya tuh masih menunggu kendaraan misal, atau macet misal ya, simpan update. Nah, nanti di sini juga ada ya, dan masuk. Nah, ini masih menunggu kendaraan atau macet misalnya kan. Nanti juga bisa sampai lokasi kalau tidak ada hambatan, langsung gitu kan ya, kira-kira seperti ini ya. Untuk lebih jelasnya nanti teman coba-coba ya. Nah, sampai sini ya. Oke, tadi sudah ke bagian teknisi ya. Nah, ini ada dari teknisi Ahmad Yusuf, ada tiket 1 aktif untuk ditugaskan. Untuk lokasi terakhir memang belum ada ya, karena ini langsung terintegrasi lewat Telegram dari sistem billing NetAdmin. Oke, untuk menu utama ya. Untuk menu utama tadi disebut sudah, laporan pendapatan sudah, tiket gangguan sudah, diagnosis pelanggan sudah, teknisi sudah. Nah, kita masuk ke menu layanan ya. Menu layanan ini seperti biasa ya, ada hotspot, ada pengguna, daftar pengguna. Nah, di sini ada pengguna ya, untuk bagian hotspot. Oke, yang saya bilang tadi, jadi setiap teman-teman mau lihat data spesifik untuk router, nah teman-teman bisa pilih di bagian atas ya. Ini kuncinya untuk melihat setiap proses atau data yang ingin teman-teman tampilkan. Di sini Samnet Bulu dengan total user 5.384. Nah, kemudian Samnet misalnya, nah dengan 2.008, kemudian yang online sekian. Nah, teman-teman di sini bisa lihat juga filter sesuai berdasarkan status online atau offline atau disable ya. Nah, jadi di sini ada aksi atau toggle ini untuk memblokir ya. Nanti blokir itu disable gitu. Nah, kemudian di sini untuk menghapus user terkait gitu kan. Kemudian di sini juga bisa kita filter untuk nado perangkat 1. Kita filter. Nah, ini akan menampilkan sesuai yang difilter. Nah, nanti teman-teman kalau kelebihan pelanggan ya, dari satu baris itu ada 20 data. Kalau lebih, teman-teman bisa pilih nomor 2 atau next page ya. Nah, kemudian di sini ada menu yang di atas itu hapus berdasarkan komentar ya, seperti ini. Nah, jadi kalau NA ini memang NetAdmin ya, untuk menandai bahwa itu voucher NetAdmin. Jadi bukan error ya. Nah, tinggal kita pilih kemudian hapus. Nah, di sini ada cetak by komentar ya. Di sini ada komentar, misal kita mau cetak yang ini ya. Nah, setelah cetak itu bisa juga berdasarkan profil. Nah, statusnya itu semua voucher user sudah dicetak atau di print. Nah, di bagian cetak ini ketika statusnya sudah dicetak ya, jadi nanti kalau mau print lagi dengan komentar yang ini tidak ada ya. Jadi di sini untuk privasi data saja bahwa voucher dengan komentar ini sudah dicetak ya. Jadi artinya kita nggak perlu cetak berulang kali, bahwa ketika voucher sudah
tidak ada di sini berarti sudah kecetak ya, bukan dihapus. Oke, misalnya coba ini ya. Kemudian di sini ada template-nya, beberapa template. Ada default bawaan, kemudian premium, personal, QR misalnya. Kita coba yang personal ya. Nanti kita masuk ke ada bagian fitur tersendiri untuk template ya. Nah, ukurannya mau lebih banyak atau normal. Nah, ini sesuai dengan hitungan teman-teman dalam satu lembar ya. Di sini misalnya saya pilih yang mini, lebih banyak per halaman, kemudian cetak. Oke, kira-kira template-nya seperti ini ya yang digunakan oleh Samnet. Nah, biasanya karena teman-teman sering bingung ya untuk berapa ke kanan atau ya beberapa ke kanan atau barisnya ya. Nah, kemudian untuk ke bawahnya berapa gitu ya. Teman-teman bisa di sini nanti mainnya di bagian scale di custom. Misalnya kalau mau banyak, nah teman-teman nanti dikurangi saja. Nah, ini kan 1, 2, 4, 5, 6. Nah, saya itu di print sesuai dengan printer teman-teman yang teman-teman gunakan. Oke, itu untuk manajemen hotspot ya, dari daftar pengguna. Nah, kemudian di sini tambah pengguna seperti biasa ya, seperti biasa. Nama user, kemudian password. Nah, untuk ini harus betul-betul diteliti ya. Jadi kita mau buat user itu ke router mana? Nah, gitu maksudnya. Nah, jadi kalau mau buat filter untuk biar nggak kita repot misalnya, kan ini kan Samnet udah terkunci ya, mengikuti menu yang ada di top bar. Jadi kalau teman-teman ingin dinamik misalnya kan, pilih router. Nah, tinggal pilih yang bagian mana untuk router yang mau dibuatkan user. Kemudian profilnya sesuai ya, yang sesuai yang dibuat. Kemudian time limitnya berapa, dari 7 jam ini yaitu 7H ya. Kemudian harganya berapa, kemudian disimpan. Kalau server hotspot ini sesuai dengan lapangan ya, sesuai dengan teman-teman buat. Biasanya all aja sih kalau defaultnya itu. Nah, terus kemudian kita masuk ke bagian pengguna aktif. Nah, ini pengguna aktif ya. Jadi bisa filter berdasarkan profil. Nah, kemudian di sini ada sisa waktu dari 12 jam misalnya kan, sisa waktu yang sekarang dan seterusnya. Oke, pengguna sudah. Ini masuk dalam daftar hotspot ya. Masuk ke bagian profil seperti biasa, daftar profil ya. Jadi teman-teman yang baru pertama kali integrasi sama NetAdmin, nah teman-teman harus update profilnya itu, yaitu yang kalau dia belum punya harga ya, belum punya harga ini harga, kemudian harga jual, parentnya apa gitu ya, kalau memiliki parent gitu. Nah, di sini untuk remove, nah di sini ada 3 mode ya. Kalau kita pakai non itu dia tanpa batasan waktu ya. Ini biasa dipakai untuk membuat member hotspot. Kalau remove itu artinya ketika expired, user sudah dihapus, kemudian pendapatan dihapus juga. Nah, kalau remove and record, penghapusan itu cuman pada user yang expired. Kemudian pendapatan yang kita lihat tadi di sini akan tersimpan ya. Tinggal di save, kemudian kita gunakan sesuai generate voucher, mau profil pakai profil yang mana gitu ya. Oke, ini adalah salah satu profil ya. Karena ini banyak yang saya bilang tadi ya, teman-teman bisa pilih di sini juga. Nah, saya lihat dulu. Nah, ini kan sesuai profil dari router. Ini mau pakai beberapa router pun masih bisa. Entah itu teman-teman punya 10, 20, 30 server dengan beberapa OLT, nah itu bisa ya. Kemudian di sini tambah profil. Nah, yang saya bilang tadi, nama profilnya apa? Misalnya 1 hari, misalnya harian. Address poolnya apa misalnya. Ini sesuai di lapangan, bagaimana cara teman-teman biasa generate voucher ya, atau buat hotspot ya. Sini expired mode yang saya sudah jelaskan tadi. Kemudian limitasi,
jual atau ini harganya, kemudian harga jual berapa, simpan. Nah, sudah seperti itu ya. Oke, kita masuk ke bagian hotspot. Hotspot masih bagian hotspot. Nah, di sini kita masuk ke bagian voucher. Di sini voucher ada generate voucher ya. Nah, di sini paling agak rawan ya, dimanapun itu billing yang manapun. Di sini saya menggunakan di sini maksimalnya itu 3000 voucher ya. Nah, dengan catatan mau generate 3000 voucher atau 2000 voucher ya, ini semua bisa dengan catatan VPN teman-teman di jalur traffic mikrotiknya itu memang stabil ya. Jadi kalau misal kita mau generate 3000 misalnya kan, nah itu kan agak lama karena memang di sini tidak langsung import ya. Jadi generate-nya itu berkelipatan. Kalau 3000 kelipatannya 100 gitu ya. Nah, jadi ketika generate-nya banyak, misalnya 3000, nah dari 3000 itu VPN-nya tidak stabil, terputus untuk sementara waktu ya. Nah, jadi sisanya itu nanti tetap tersimpan atau tergenerate di bagian database Subnet. Nah, nanti ketika sudah menjalankan generate, kemudian gagal misalnya kan, gagal di tengah voucher misalnya dari 3000 itu masuk ke push mikrotik itu misalnya 2500, 500-nya itu tidak masuk karena VPN-nya down ya. Nah, jadi teman-teman itu jangan khawatir nanti ada sinkronisasi gagal di sini. Teman-teman tinggal klik, nah kemudian restore. Nah, nanti langsung ke push ke mikrotik. Ini kalau yang non radius ya, yang non radius beda dengan yang radius. Karena radius itu tersimpan di database terpusat, jadi mau generate berapapun itu nggak ada jeda ya, nggak ada delay ya. Jadi kalau generate 3000 itu cepat. Tapi karena ini adalah konsumsi API mikrotik lokal ke bagian NetAdmin. Nah, jadi untuk generate voucher yang banyak itu memerlukan beberapa waktu ya, tergantung generate-nya berapa. Oke, di sini prefix, jadi setiap prefix itu apa gitu, apa awalan prefixnya. Misalnya nanti kalau NA misalnya NetAdmin, jadi setiap generate voucher yang teman-teman generate, nah nanti prefixnya tuh NA. Kalau teman-teman nggak mau gunakan prefix, teman-teman kosongkan saja. Nah, untuk menu teks di sini adalah voucher kode, artinya user sama dengan password. Kemudian user atau password ini berbeda ya antara input user dan input password. Kemudian di sini berapa panjang karakter, ada 8 ya. Kemudian karakter mau yang kombinasi huruf angka kecil ya, kode segala macam ada. Oke, terus mau generate berapa ya. Kemudian harganya berapa. Nah, untuk billing NetAdmin untuk generate voucher ini nggak perlu diubah ya. Misalnya ini kan anggaplah 50 ya. Nah, ketika pilih voucher yang harga 5000, nah nanti otomatis profil itu mengikuti harga atau harga itu mengikuti profil. Nah, di sini tempat rawan ya. Jadi agak teliti ketika generate voucher. Kalau profilnya 24 jam, ikuti validasi yang sudah disimpan di profil 24 jam, misalnya 20H misalnya kan, atau 1D. Nah, bisa. Nah, kemudian kalau lihat limit misalnya kosong lah, jarang diisi ya. Ini bisa nggak diisi. Kalau yang bintang-bintang ini ya, bintang-bintang merah ini harus diisi ini. Nah, kemudian kita kalau punya reseller misalnya ada reseller yang habis voucher, kita generate langsung kita tugaskan itu ke bagian reseller mana gitu kan. Kalau nggak punya reseller ya jangan pilih reseller, tinggal generate aja gitu ya. Nah, untuk komentar atau keterangan bisa diisi, bisa nggak diisi. Nanti setelah generate langsung bisa di print.
Oke, karena di sini nggak berani saya coba ya, karena saya pinjam punyanya Subnet. Jadi kira-kira penjelasannya seperti itu ya, teman-teman tinggal coba aja. Nah, kemudian setelah bagian voucher, kita ada menu voucher per profil. Nah, jika teman-teman sudah generate di profil ini, misalnya pengen generate lagi gitu kan, apa komentarnya gitu kan. Nah, teman-teman masuk ke bagian voucher profil. Nah, itulah bedanya tadi voucher profil sama di bagian pengguna ya, daftar pengguna. Di sini hanya bisa cetak satu kali ya, ketika komentar sudah dicetak. Nah, nanti itu hilang ya, vouchernya bukan hilang ya, artinya status itu karena udah dicetak sudah nggak bisa dicetak lagi ya. Nah, agar bisa dicetak lagi, misalnya kan vouchernya hilang, misalnya kan nggak tahu taruh di mana. Nah, teman-teman pergi ke bagian voucher profil. Nah, di sini teman-teman bisa cetak beberapa kali ya, sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, di sini profil untuk ke Subnet dulu. Kalau mau pindah ke router teman-teman yang lain bisa, misalnya saya contohkan di sini Subnet Dano ya. Nah, jadi profilnya seperti ini ya. Nah, di sini ada yang tersedia terpakai 0 kadaluarsa ya. Nah, di sini ketika teman-teman membuat generate voucher dengan tujuannya ditugaskan ke reseller, nanti tersedia itu tidak ada ya. Artinya voucher itu tersedia namun ditugaskan ke statusnya ditugaskan ke reseller. Nah, contoh Dano 12 jam 3000. Nah, ini kan tersedia kosong. Nah, kemudian totalnya di bawah itu 758 ya. Kalau kita klik, ini pasti ada. Nah, kalau statusnya ditugaskan, berarti ini adalah voucher reseller. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kalau pengen cetak, nah, teman-teman bisa lihat semua batch. Nah, di sini ada tanggal berapa voucher itu dibuat ya, kapan di generate. Nah, teman-teman bisa berulang kali untuk print di sini ya. Nah, tinggal print gitu. Di sini ada status tersedia. Nah, kalau memang karena di sini statusnya tersedianya tidak ada ya. Ini status tersedianya untuk ditugaskan. Jadi jangan bingung nanti karena sudah generate voucher kenapa tersedia tidak ada. Karena memang untuk tersedianya itu generate-nya itu tanpa reseller. Kalau generate-nya itu berdasarkan reseller, maka tersedia itu kosong. Nah, kemudian ada datanya untuk reseller yang ditugaskan. Lagi sekali tersedia itu menampilkan data ketika generate voucher itu tidak ditugaskan ke reseller, langsung generate tanpa reseller. Nanti akan tampil. Contohnya juga ada di sini ya, 7 jam. Oke. Nah, ini sudah ya, cetak sudah ada status yang sudah dicetak di sini. Belum dicetak atau sudah dicetak misalnya kan. Nah, kalau yang belum dicetak teman-teman tinggal filter aja ya. Nah, ini. Nah, ditugaskan 1129 ke reseller ya. Oke, kita kembali. Nah, seperti ini ya untuk voucher per profil. Nah, kita masuk ke bagian arsip voucher. Nah, setiap data atau user yang kita hapus itu tidak hapus permanen ya, dia diarsipkan untuk menjaga data kita apakah kita salah hapus atau gimana ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, kemudian kalau mau hapus betul, hapus permanen, tinggal teman-teman pilih kemudian hapus permanen. Oke, voucher sudah, profil sudah, pengguna sudah. Nah, masuk ke bagian keamanan dan binding. Nah, keamanan dan binding ini kita gunakan biasanya ketika pelanggan ingin menggunakan CCTV dengan sistem hotspot ya. Nah, jadi kita pilih daftar ARP-nya itu ini yang terhubung semua ya, yang terhubung. Ya, misalnya IP kameranya berapa, kemudian di sini ada jadikan statik.
Nah, kemudian setelah dijadikan statik, nanti cari lagi ke bagian host sesuai IP yang tadi. Nah, di sini adalah MAC binding. Setelah dibinding, ya seperti biasa ya, akan ada data-data IP binding nanti di bagian sini. Nah, misalnya teman-teman nggak ada data ARP seperti ini ya. Nah, pilih router dulu di top bar untuk melihat data ARP. Nah, tinggal teman-teman pilih. Oke, sekilas itu untuk ke bagian pengguna voucher ya. Ya, di sini ya, binding. Nah, kita masuk ke bagian fitur tambahan dari hotspot, yaitu member hotspot. Nah, member hotspot ini dia tidak memerlukan expired ya, tapi dia memainkan tanggal tagihan. Nah, jadi tanggal tagihannya berapa? Tanggal 18. Kalau dia sudah bayar, silahkan tekan perpanjang atau sudah bayar ya. Kalau mau dihapus, silahkan dihapus. Kalau mau diedit, silahkan diedit. Nah, jadi setiap member hotspot itu akan mendapatkan WA otomatis ya, dengan nomor yang valid ya, sesuai dengan pelanggan hotspot ya. Nah, kemudian tanggal tagihannya itu tanggal 18. Nanti setiap tanggal 18 notifikasi otomatis untuk mengingatkan bayar itu langsung ke WA pelanggan. Oke, kalau tambah pelanggan seperti biasa ya, atau tambah member misalnya kan kayak tadi, nama pelanggan siapa, username, password, kemudian routernya apa, harga berapa, tanggal tagihan berapa. Untuk profil ya, profil untuk menggunakan member hotspot, teman-teman harus membuat profil yang expired modenya tuh non. Artinya dia bisa pakai sampai kiamat ya. Sampai kiamat tanpa putus. Nah, kecuali dia meninggal, baru kita hapus ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ketika buat profil untuk member hotspot memang harus non ya. Jadi dia fokusnya bukan expired, tapi fokusnya ke tanggal tagihan. Jadi kalau udah bayar, dia bisa lanjut internet. Kalau dia nggak bayar, otomatis nanti terisolir. Oke, kira-kira seperti ini ya untuk ke member hotspot. Kemudian masuk ke menu pendapatan hotspot. Ini untuk khusus pendapatan hotspot ya. Kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Kalau di sini khusus untuk hotspot, kalau di laporan pendapatannya gini khusus untuk semua pelanggan ya, entah itu PPOE, kemudian hotspot, kemudian member hotspot. Oke, untuk hotspot sudah, kita masuk ke bagian reseller. Nah, teman-teman ketika punya reseller yang saya bilang tadi, nah teman-teman nanti setiap generate voucher yang dilakukan atau yang ditugaskan ke bagian reseller, nah nanti akan muncul secara otomatis di sini ya. Nah, misalnya Mama Teta ditugaskan itu 5.000 sekian lebih voucher. Yang sudah terpakai dari 5.000 itu sekian, yaitu 135 dengan pendapatan 516 ya. Nah, jadi kita lihat voucher misalnya kayak ini violet ya, dibatalkan istilahnya. Kemudian di sini pakai tarik. Nah, kalau pakai ini memang ditugaskan untuk user ya atau reseller. Jadi ketika ada reseller sudah selesai ya menjual voucher kita, kemudian reseller itu mengembalikan beberapa voucher yang sudah tidak bisa terpakai. Nah, nanti bagian admin itu tinggal tarik berapa voucher yang dikembalikan. Nah, nanti sehingga di sini yang dibatalkan itu 8. Nah, dari pendapatan 516 ya. Yang terpakai 135 dengan pendapatan 516.000. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini ada juga assign voucher untuk bagian ini reseller.
reseller bisa assign sendiri ya untuk vouchernya. Sorry di sini karena ini kosong ya, pilih vouchernya kosong. Jadi sesuai dengan reseller yang ada, karena ini sudah ditugaskan ya, jadi nggak perlu dia tugas manual ya. Jadi kita kembali dulu. Nah kira-kira untuk manajemen reseller seperti ini ya. Untuk menu assign voucher tadi sudah, ini karena sudah ditugaskan ya, jadi nggak perlu secara manual reseller ngambil voucher sendiri ya, atau pilih-pilih voucher sendiri. Nah kemudian kita lanjut ke bagian PPOE. Di sini ada pelanggan ya, di sini ada pelanggan. Oke, ini ada pelanggan PPOE. Kenapa ini kosong? Karena memang dari router atau server tidak ada pelanggan PPOE ya. Kalau kita cari di router yang lain mungkin ada. Nah seperti ini ya. Di sini ada 16 yang online, total pelanggan. Di sini bisa diklik ya untuk total pelanggan sekian, yang online 16, menuju isolir kosong sudah diisolir tuh 31. Nah kita masuk ke menu pendaftaran baru. Nah sebelum video pertama tadi ya yang saya jelaskan, baru pertama kali video ini dimulai, saya pernah jelaskan tadi pendaftaran baru. Nah input dari pendaftaran baru itu akan masuk ke bagian PPOE di pendaftaran baru. Nah di sini dia ya yang tadi, tinggal teman-teman proses. Nah ini mau buat pakai apa gitu ya, namanya siapa gitu kalau sudah di lokasi. Oke, di sini bisa lihat detailnya ya, lokasinya di mana, kemudian statusnya pending. Kalau sudah jelas dia mau pasang, tinggal proses saja, buatin dia PPOE, username PPOE, profil berapa yang diambil. Kalau mau dia tolak ya, atau admin mau nolak, artinya dari pelanggan cuma iseng-iseng aja ya, tolak saja gitu ya. Nah kemudian di sini ada menu isolir. Nah isolir ini datanya akan tampil di sini kalau isolirnya otomatis. Tapi kalau isolirnya itu manual, nah nanti cuma tampil di bagian sini saja ya. Nah ini isolir. Kalau isolir manual cuma nampil di sini aja. Cuman kalau di halaman isolir atau menu isolir, ini isolir secara otomatis ya. Nah kemudian profil seperti biasa. Selama integrasi sama NetAdmin, teman-teman harus betul-betul update ya di profil, yaitu poolnya berapa, kemudian limitnya berapa, harganya berapa. Nah teman-teman tadi pernah lihat halaman publik dari Samnet itu ada beberapa paket, di mana paket itu menampilkan kayak promosi ya, paket ini berapa Mbps. Nah jadi kalau ingin menampilkan beberapa paket yang ada di halaman utama tadi, teman-teman cukup komen public ya seperti tadi Nah nanti setelah simpan akan masuk ke halaman tadi. Nah di mana Samnet itu menampilkan yang PPOE 10 volt, kemudian PPOE 150 volt, 200 volt. Nah ini aja yang ditampilkan sama Samnet di halaman utamanya yang tadi itu ya. Nah jadi kalau selain tidak ada komentarnya publik, jadi tidak ditampilkan. Oke, PPO udah selesai, kita masuk ke bagian pelanggan statik ya. Nah di sini pelanggan statik ini bisa digunakan untuk kantor, rumah ya, warnet ya, bisa. Tinggal tambah, kemudian IP-nya berapa, MAC address berapa, pilih paketnya default, tanggal tagihannya berapa, nomornya jangan lupa agar sistem otomatis mengirimkan tanggal tagihan gitu kan. Biasanya kalau warnet itu pakai isolir ya, ini juga bisa isolir ya. Kemudian ke bagian tagihan.
Oke, di sini ada beberapa tagihan ya. Kalau masih kecentang biru ini dia masih pending ya. Sorry, hijau. Kalau teman-teman dari pelanggannya sudah bayar, jangan lupa untuk menekan ini bayar ya, yang icon hijau. Kalau udah bayar berarti dia udah lanjut otomatis internetnya ya. Ini tunggakan, ada tunggakan ya. Kemudian di sini jatuh tempo yang lunas sekian. Di sini bisa lihat filternya untuk lunas. Kemudian tipenya tuh pelanggan PPOE atau member hotspot. Kemudian periode bulan, apakah bulan sekarang atau bulan kemarin, misalnya kan, tinggal dicari. Oke, di sini adalah radius. Nah, NetAdmin itu bisa integrasi sama radius, bisa juga integrasi langsung menggunakan Mikrotik API. Untuk default bawaannya NetAdmin itu memang Mikrotik API ya. Jadi kalau teman-teman nanti ingin sinkronisasi dengan radius, nah teman-teman harus nanti isi ya. Nah, perbedaannya kalau teman-teman menggunakan VPN dari bawaannya NetAdmin, host server radius itu otomatis seperti ini ya. Selain selain VPN di luar NetAdmin, nah nanti teman-teman harus centang CGNAT-nya. Itu berarti dari luar ya. Nah, kalau di sini ada setup router saja, kemudian sinkron data ke radius. Nah, ini tidak perlu dilakukan ya, cukup lakukan ini full setup. Nah, nanti semua data-data hotspot, voucher atau PPW itu akan disinkron langsung ke database terpusat. Kalau mau dihapus, tinggal dihapus nanti ya. Jadi beberapa router ada yang pakai radius, beberapa router ada yang pakai lokal atau Mikrotik API. Sini ada data radius ya. Kemudian Jenny ACS. Oke, Jenny ACS seperti ini ya. Jenny ACS itu bisa reboot, tambah one ya. Kemudian bisa ganti langsung SSID-nya, SSID pelanggan ya. Karena ini masih beta ya, jadi untuk tambah one itu bisa, cuman delaynya tuh 5 menit. Nah, ini masih dalam tahap beta ya, jadi belum full public ya, ini masih percobaan saja. Nah, setelah itu setiap Jenny ACS nanti dihubungkan dengan pelanggan yang terkait ya. Ini Rebot, Refresh, Web UI ya. Oke, kalau kita lihat pelanggan ini, nah nanti ada koneksi PPOE ya, sesi aktif. Kemudian di sini perangkat Jenny ACS-nya, serialnya berapa gitu kan, detailnya apa. Nah, di sini dia pakai koneksi WAN-nya apa saja gitu kan, ada brick PPOE dengan VLAN 200, IP public, dan stancelnya ya. Nah, itu Jenny ACS. Nah, nanti setelah terhubung ke Jenny ACS, teman-teman klaim dulu ya, klaim dulu. Kalau udah diklaim, nanti ada device baru, klaim lagi ya. Kira-kira seperti itu ya. Di sini karena saya dikasih pinjam ya, jadi saya tidak melakukannya. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian fiber optik. Di sini kayak seperti biasa ya, ada router. Nah, di sini tempat kita menambahkan beberapa router yang kita miliki ya. Nah, jadi teman-teman kalau banyak server di sini NetAdmin bisa support ya, mau 100 server, 3000 server bisa ya. Router maksudnya router tuh router Mikrotik ya. Jadi ini VPN-nya simple, nggak terlalu ribet. Ini bawaannya NetAdmin ya, dikasih nanti ketika pendaftaran baru. Nah, ini ULT-nya dari Sembolo ya. Nah, kira-kira ini seperti ini ya. Nanti setelah setiap teman-teman tambah, misalnya tambah Mikrotik, IP VPN dari NetAdmin berapa, kemudian vendornya apa, usernya sama passwordnya berapa. Kalau mau pakai lokasi bisa, pilih di peta bisa, dikosongkan pun juga bisa, tinggal batal. Nah, kalau mau pakai ULT, teman-teman tambah lagi tipenya ULT. Nah, kemudian router induknya kemana? Sebelum dari ULT itu Mikrotiknya
apa gitu kan dari router yang sudah kita buat. Setelah itu disimpan. Nah ini biasanya kalau WLT harus pakai lokasi ya, jadi ini tugasnya nanti untuk di map nanti. Oke, terus kita masuk ke bagian OLT. Nah seperti ini ya, OLT, ini data OLT nya, kemudian ODC, kemudian ONU manajemen. Ya ini sudah diisi semua sama subnet ya. Nah di sini untuk yang sering pakai map ya, map topologi, ini untuk diagramnya ya, dari semua router internet, ini routernya dari yang kita tambah-tambah tadi. Kalau mau spesifik teman-teman bisa pilih langsung di bagian OLT. Nah dari internet mikroteknya apa, kemudian OLT nya apa ya. Nah ini untuk diagram, ini diagram. Kemudian di sini ada peta. Nah ini petanya ya. Nah jadi teman-teman nanti bisa akses di peta sesuai dengan jalur teman-teman ya, jalur pelanggan teman-teman. Nah ini kayak kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Nah, jadi kabel fiber kelihatan, lokasinya di mana. Nah di sini juga NetAdmin itu bisa merapikan kabel ya. Contoh, nah di sini misalnya kita mau rapikan ya, kita rapikan. Kita cari dulu. Oke, ini rapi ya, udah rapi. Karena di admin NetAdmin itu punya tool untuk merapikan kabel fiber ya. Sorry, coba saya lihat dulu mana yang bagian yang saya contohin aja ya. Nah, misalnya saya pakai ini nih. Nah di bagian sini. Oke, ini kan lurus nih. Nah, saya mau ikuti ke jalur ini, jalur apa namanya? Jalur jalan ya, jalan besar. Nah, di sini ada ya. Tinggal klik ini satu kali, taruh di sini. Nah, tinggal digeser. Oke. Taruh ini satu kali lagi, tinggal digeser. Nah, seperti ini. Nah kalau sudah, simpan. Oke, jalur kabel disimpan. Kalau punya ODC bisa ditambah, kalau punya UDP bisa ditambah juga. Oke, itu untuk ke topologi. Di sini ada total perangkat ya. Nah ini detail ONU. Nah kurang lebih seperti itu ya untuk ke topologi jaringan. Jadi teman-teman nanti siapa yang mau pakai atau yang sudah langganan bisa pakai ya, biar hidup gitu. Kalau diklik nanti tampil ya ini ya, tampilannya ini UDP, kemudian di sini ada UDC. Sorry, kebalik. Oke, untuk fiber optik sudah selesai ya. Nah di sini harus saya jelaskan beberapa fitur memang yang sering dipakai ya untuk delaynya. Teman-teman bisa masuk ke generator script. Nah di sini ada speed test, dimana akan terbaca nanti ya ketika orang buka speed test itu VPN teman-teman itu terbaca. Kemudian di sini isolir. Nah yang bagi yang ingin menggunakan isolir PPOE bisa, kemudian PK Kodel ya. Kemudian isolir pelanggan statik, kemudian auto untuk membaca deteksi ITR secara otomatis. Nah di sini subnet planner ya, kemudian template voucher. Nah ini template vouchernya subnet sesuai harga ya. Kalau mau atur harga sesuai harga, teman-teman bisa ini. Kemudian log aktivitas error ada ya. Kemudian backup konfigurasi, ini kalau nggak diaktifin ya berarti nggak jalan. Nah, di sini backupnya itu per router ya, bisa ya. Kalau kita backup sekarang mau ke router yang mana gitu ya bisa. Kemudian file tenant, profil tenant.
bisa upload foto atau logo ya. Nah di sini limit dari Subnet ini dia pakai enterprise ya, mau generate berapapun bisa. Kemudian WhatsApp Gateway yang sudah saya jelaskan tadi. Nah di sini pengaturan ini banyak ya teman-teman. Nah jadi yang pertama itu nama sistem, misalnya Subnet ya, untuk ditampilkan di sini ya. Kemudian nama perusahaan Subnet, zona waktu sesuaikan, mata uangnya berapa, nama ISP-nya apa, lokasi berapa. Nah di sini teman-teman kalau punya HTB atau full HTB nggak pakai ULT bisa ya, tinggal pilih HTB. Nanti konfigurasinya sama sesuai dengan di Fiber ya, cara tambah HTB sorry. Nah kemudian di sini yang sudah saya jelaskan tadi, mau pakai tema 17 Agustus atau tema modern. Oke, di sini ada notifikasi Telegram. Nah di sini notifikasi stok voucher reseller. Nah jadi ambang batasnya itu ketika 3, sisanya 3 untuk voucher reseller, nanti otomatis teman-teman diberitahu lewat WA bahwa reseller ini nama resellernya apa, nanti ya langsung dikirim ke WhatsApp untuk dikasih tahu bahwa udah ada sisa 3 voucher. Nah nanti tinggal teman-teman cetak. Kemudian di sini database store, isolir ya, kalau teman-teman mau redirect ke halaman login, teman-teman pilih ini. Kemudian kalau mau disable pilih ini. Kalau mau redirect dia pakai generate script yang saya jelaskan tadi ya. Nah kalau grace period ini, kalau teman-teman ingin ada jeda dalam nunggak ya, penunggakan misalnya jatuh tempo tanggal 17, kalau mau kasih isolir saat itu juga teman-teman bisa pilih 0 ya. Nah tapi kalau teman-teman ingin menggunakan jeda dari tanggal 17 itu, misalnya 2 hari setelah 17 itu akan dikasih jeda untuk pembayaran ya. Jadi misal dari tanggal tagihan itu misalnya tanggal 17, nah berarti teman-teman bisa kasih ini 2, berarti isolirnya itu 17, 18, 19, 17, 18, 17, 18, 19. Nah berarti tanggal isolirnya itu tanggal 19. Kalau 17 itu informasi bahwa jatuh tempo, 2 hari lagi itu dia akan isolir. Oke, untuk menggunakan redirect ini lagi sekali gunakan script yang sudah ada di NetAdmin. Di sini ada isolir member hotspot seperti biasa, isolir statik ya, pembayaran online. Nah setiap pembayaran online teman-teman bisa taruh rekening bank. Kemudian kalau ada voucher ya, kris, teman-teman bisa isi ya kris statik. Nah di sini akan saya bahas di video selanjutnya ini tentang aplikasi pembayaran online ya, berbasis relay notifikasi, nanti tanpa payment gateway. Oke, untuk keamanan seperti biasa masa aktif sesi 120 menit ya. Nah ini Genie ACS ya. Jadi kalau teman-teman punya Genie ACS, teman-teman isi URL defaultnya, kemudian username-nya apa, passwordnya apa, baru disimpan. Setelah disimpan akan masuk ke Genie ACS yang ini ya. Nah akan mendapatkan URL seperti ini. Kalau teman-teman nggak isi atau nggak simpan, jadi teman-teman nanti akan diarahkan juga ke bagian setting Genie ACS. Oke, di sini ada pelanggan, aplikasi pelanggan. Nah ini untuk portal pelanggan ya. Jadi teman-teman bisa share link ini ke pelanggan, nanti pelanggan download aplikasi. Setelah di-download aplikasi, nah nanti ada input untuk ke input URL. Nah URL teman-teman ini teman-teman kasih ke bagian pelanggan agar dia menggunakan link dari NetAdmin ya. Ini link dari NetAdmin dengan Subnet ya, domain Subnet. Jadi nggak akan tertukar ya. Kalau dia menggunakan domain lain berarti nggak bisa. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi udah, kalau aplikasi pelanggan itu sudah ada ya, tinggal diimplementasikan. Nanti saya akan buat
video terpisah. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu ya dari penjelasan kami untuk pengenalan fitur NetAdmin. Oke, ini kalau routernya tidak terjangkau, berarti ini karena ULT ya. Karena ULT itu tidak terbaca di dashboard. Nah, kalau kita pilih router, nanti akan live. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Yang mau daftar langsung saja ke bagian NetAdmin jasapik.es. Oke teman-teman, yang ingin daftar bisa masuk ke bagian webnya NetAdmin. Nah, di sini teman-teman bisa daftar ya. Harganya berapa di sini ya? Update terbaru itu ya. Kemudian harganya berapa? Nah, di sini satu router itu maksudnya satu router Mikrotik ya, 250 pelanggan, 600 voucher aktif. Kalau yang 149 10 voucher 10 router ya, 10 Mikrotik ya, ini juga termasuk ke ULT. Nanti setiap teman-teman yang daftar jangan lupa selalu baca paket yang diambil biar tidak bingung ya. Oke, langsung daftar di sini. Nama ISP apa, subdomainnya apa, pilih paket yang di mana ya, mau pakai paket berapa. Nama, username, login, email, nomor WA, kemudian password, diulangi password. Nah, langsung daftar. Nanti secara otomatis akan dikonfirmasi oleh admin ya. Ada pembayaran secara manual atau otomatis. Kalau mau tanya-tanya dulu bisa lewat WA. Oke, sekian. Terima kasih atas videonya karena terlalu panjang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.